berangkat dari sebuah istilah yang mengatakan bahwa saya, Roni Urban, selalu berstatement dimanapun dan kapanpun ketika pertanyaan ini muncul. Yang pertama adalah, saya tidak pernah hidup dari pekerjaan ini. Tetapi saya yang menghidupkan pekerjaan ini. Menarik kalimatnya itu. Ya, jadi berpangku tangan, menunggu rezeki itu datang, betul. Kalau konsep bicaranya pasrah. Tapi kan pasrah itu adalah sebuah kata yang berada di belakang sama dengan. Maka sama dengan itu adalah hasil, apakah hasil dari pertambahan, pengurangan, dan perkalian, betul? Nah, saya akan menggunakan tanda penambahan yang akhirnya berujung sama dengan adalah pasrah. Itu adalah dari hasil pertambahan yang namanya ikhtiar dan doa. Betul? Ketika kita sudah berikhtiar ditambah dengan doa, maka sama dengan pasrah. Maka implementasi atau pengejawantahan dari bagaimana seseorang itu berikhtiar dan juga berdoa itu sama dengan pasrah. Maka saya mendefinisikan itu, mengimplementasikan itu dengan cara bagaimana caranya berikhtiar supaya pekerjaan ini tetap hidup. Tidak hanya berpangku tangan. Karena orang berpikir, bagaimana orang mau tahu produk Anda kalau produk Anda tidak ditawarkan? Kerupuk. Berarti orang tahu, oh si bapak dagang kerupuk. Bagaimana kita yang berada di dalam rumah tahu tukang bakso ngaliwat? Kalau anu gerokan, bakso tahu, siomay, mantap sedap. Bakso siomay saja ada 2 brand loh yang lewat di kompleks saya. Bakso Malang, campur sari, campur sari. Bakso Malang, mantap sedap. Tilu bahkan, bakso Malang, prikitiu, pernah nguping berenya. Jadi kita tahu si emang bakso iya mah prikitiu dengan audio yang kita kurang tinyahu. Si eta ngaliwat, lamun si eta gogorowokan. Setiap hari juga. Setiap hari. Bapau, nutu beki bapau, cicing nu beki bapau keluar. Tidak serta itu dengan gogorowokan loh, dengan signet namanya. Sound signet. Betul? Pun demikian ketika ada bubur ayam, tukang bubur tengah lewat. Tanpa spelling pun dengan tenonet, es krim Walls. Betul? Kemudian berikutnya adalah ketika kita mendengar sari roti, sari roti, sari. Ada yang dengan lirik, ada yang tanpa lirik. Tenonet, tonenenet, sari roti. Audio tuh. Belum lagi secara visual. Nah, maka ikhtiar sama dengan doa itu sama dengan pasrah. Berserah diri teh, sabar teh. Karena buat saya pasrah itu adalah kalimat aktif, sebetulnya bukan kalimat pasif. Wow. Banyak orang, orang mah sabar weh, tapi mana tidak melakukan naon. Urang mah doa we ka Gusti. Kan Rasulullah juga pernah mengatakan dalam sebuah riwayat. Maneh di mana kuda? Di payun Rasul. Di talian, henteu. Kumaha lamun kabur? Abdi mah pasrah weh. Kamu keluar, ikat kudamu, baru kamu berserah diri. Baru kamu pasrah. Itu kan sebuah gambaran bahwa pasrah itu kalimat aktif bukan pasif. Mana yang lakukan heula yang terbaik. Hasilnya kumaha engke. Maka ada sebuah istilah populer yang mengatakan proses tidak akan mengkhianati hasil. Kembali ke awal nih. Cuman memang dalam setiap proses itu adalah ada setiap keputusan yang mau ambil, mau diambil atau tidak. Karena ketika Anda mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu, hasil kemungkinannya 2. Berhasil atau tidak. Maka keluarlah 50-50 teh. Yang melakukan saja berhasil atau tidaknya masih 50-50, apalagi yang tidak melakukan. Nggak pasti 0. Ya, banyak orang mengatakan, nanya si kawanan gandeng di media sosial, si eta mah pamer segala macam. Let's say, kembali ke awal. Tukang roti, tenonet,
tenonet, tonenenet. Ada tuh yang masuk ke komplek itu, disuruh sama satpamnya, Kang, tong tarik teuing, rumah nomor sekian ada yang melahirkan. Maka ketika seseorang masuk ke dalam sebuah komplek, masuk ke dalam sebuah regulasi tertentu. Betul, Den? Di mana bumi dipijak gitu ya. Di situ lagi dijunjung. Maka artinya apa? Kusip mang abus ka komplek lagi effort. Kusip mang gogorowokan entah dengan autotune yang tadi saya bilang tinggal mencet atau gogorowokan aya bapau. Maka dia sedang berikhtiar. Ya. Probabilitasnya adalah apakah semua orang komplek keluar beli bakso? Cantang tuh. Apakah semua orang menyukai dengan cara berdagang? Belum tentu. Tetapi ada nilai ikhtiar itu di dalamnya. Pahami dulu situ, maka saya akan bercerita panjang. The result is pasrah tadi. Gitu. Saya tuh selalu bermain dengan analogi karena apa kan? Banyak orang yang tidak paham dengan apa yang pernah saya lakukan di media sosial. Saya hanya mengatakan dia, oh, cicing weh. Karena mereka nggak paham. Jikalaupun ada yang mengatakan bahwa saya berisik di media sosial, saya pamer di media sosial, bahkan saya ria di media sosial. Betul. Saya mengatakan, mohon, karena kamu akan menilai saya seperti apa yang kamu lihat. Seperti apa yang kamu dengar. Perihal bagaimana kesimpulan yang akan kamu berikan terhadap saya, it's all up to you. Karena saya tidak mungkin meyakinkan semua orang untuk menyukai bakso yang saya teriakan. Karena orang tidak mungkin menyukai apa dari bakpao yang saya tawarkan. Karena semua orang tidak mungkin membeli roti yang saya teriakan masuk ke dalam komplek. The biggest question adalah, kamu melakukan hal yang sama atau tidak? It's your decision. Buat saya. Karena sekali lagi probabilitas itu adalah sesuatu yang diupayakan. Kemungkinan itu adalah sesuatu yang kalian usahakan. Ah, sugan we payu, tapi cicing wae. Itu bisa. Nangkring itu bisa. Ada. Gitu. Maka peluang untuk berikhtiar, peluang untuk berdoa itu sama dengan pasrah. The result. Nah, begitupun dengan istilah yang mengatakan bahwa saya tidak hidup dari pekerjaan ini, tetapi saya menghidupkan pekerjaan ini. Maka dalam konteks berikhtiar, setambah doa sama dengan pasrah terhadap hasil, itu buat saya formula yang sangat luar biasa. Itulah kenapa banyak orang mengatakan, kenapa ya Kang Roni masih ada di level tertinggi di dunia MC untuk kelas Bandung, Jawa Barat lah. Gitu. Karena saya berusaha membuat ini hidup. Memang pada saat proses berikhtiar tadi, masuk ke dalam komplek tadi, resiko untuk disuruh ngecilin suara, resiko bahkan orang tidak laku segala macam, ya itu wajar. Maka saya akan equalkan dengan istilah, sekarang mah pamer ini segala macam bla bla. Tapi saya sedang berikhtiar. Ya, karena saya sedang berteriak untuk orang yang butuh roti, saya sedang berteriak untuk orang yang butuh kopi, saya sedang berteriak untuk orang yang butuh bakso. Untuk butuh bakso mah cicing. Mengenai dia mau ngegerakin dalam rumah, kadang tukang bakso gue gorong kan baik weh. Udah mau lila. Saya tidak akan mengejar itu. Saya mengejar orang yang nunggu, saya lagi nunggu pengen bakso, si Mang teh nah teu ngaliwatnya. Padahal saya lewat loh. Sama halnya saya pernah digini sama klien, Kang, Ari si Ate masih nge-MC, masih tara posting di media sosial, jangan tanyakan saya, tanyakan pada yang bersangkutan. Sarua, si Mang Baso teh tinggal langkung, kasih satpam teh. Tadi namanya nggak langkung, teu ngagorowok, mungkin di Pareuman. Tah, gitu, Den. Jadi pertanyaan sederhana tadi, Den, apa? Kenapa? Ya, mempersiapkan, melakukan branding, mempertahankan gitu, kenapa harus branding? Den, zaman sekarang, itu ada perkataan yang mengatakan bahwa people don't buy your things, but people buy your story. Maka ketika branding berawal dari how to tell who you are and what you do, itu yang paling penting buat saya. Bener nggak, Den? Alkisah. Saya boleh mengklaim diri saya lah, bahwa saya adalah orang yang pertama kali melakukan di Bandung memposting jadwal MC, memposting saya di mana, backstage live, dan segala macam. Bahkan dari mulai bangun tidur, persiapan baju, jadi pernah lihat? Persiapan ke bandara, tiket saya posting, begitu landing saya posting, because 4W 1H itu penting disampaikan. Who you are, where you are, what you do, and with whom
and how to, itu penting diceritakan. Sama halnya ketika kita ingin mengunjungi sebuah warung. Ketika Deden melihat ada warung ngegantungin kerupuk, Deden tahu, oh si ini dagang kerupuk, ngegantung-gantungin sampo. Kenapa di setiap warung digantungin barang-barang dagangan? Karena tahu barang dagangan apa yang dia display. Ketika warung tutup, orang terus bertanya, oh tutup, mau diketok semua. Kecuali ada tulisan, ketok aja. Maka itulah tumbuh FYP, apa dan segala macam. Dalam dunia marketing, ada yang disebut namanya flexing. Yang anak-anak muda zaman sekarang tuh belajar. Pertanyaan sederhana, maka pelajari dulu ilmunya. Karena setiap tindakan tanpa ilmu itu sosoro kojor. Setiap ilmu tanpa tindakan hanya akan berakhir di meja. Hanya akan menjadi sebuah rencana yang berangkat dari wacana tanpa terlaksana. Maka ketika saya menguasai ilmu tersebut, mau orang lain ngomong apapun, sabodo teuing. Karena saya sedang melakukan personal branding. Nah, Den, zaman saya itu saya belajar yang namanya showcase, saya belajar yang namanya etalase, yang mungkin zaman sekarang anak-anak muda mengenalnya dengan flexing. Yang dalam bahasa sederhana adalah pameran. Bukan pamer ya, pamer dan pamer itu beda. Buat saya, secara linguistik, secara etimologi, lihatlah pamer dan pamer itu lain. Ya, orang-orang mungkin dulu dan sekarang tahu bahwa ketika mengunjungi sebuah mall, melihat mobil yang sedang dipamerkan, maka reaksi pertama adalah, oh, si Toyota punya mobil baru ini. Merek ini. Ya. Pameran itu kan ada dua. Marketing itu ada dua. Apakah dalam rangka akuisisi atau dalam rangka retensi? Retensi itu adalah mempertahankan existing consumer supaya dia minimal setelah dia punya Avanza untuk keluarga, punya mobil pribadi, kalau kelas menengah ke atas paling beli yang namanya Toyota Land Rover, Land Cruiser, atau yang sedan Toyota Corolla, atau menahan Toyota Vios, atau untuk yang pribadi yang kelas city car Toyota Yaris. Itu namanya retensi. Biar orang nggak ke produk yang lain ketika butuh yang lain existing. Tapi kalau akuisisi, dia mencoba meraih konsumen baru. Oke. Ya. Kita turunkan grade-nya lebih rendah. Ketika Deden melihat sebuah warung lagi ngumpulin kerupuk, ngegantungin kerupuk, ngegantungin segala macam, maka kita tahu bahwa dia sedang melakukan proses showcase, proses etalase, bahwa si warung ini punya barang yang mau didagangkan. Pernah nggak kita berpikir, sombong si warung teh ngegantung-gantung kerupuk, sombong si dealer teh, pernah nggak ngomong kayak gitu? Nggak pernah. Paham? Ya. Dia sedang branding, sedang activation, sales activation dalam rangka nge-branding. Branding itu bukan merek, merek. Orang banyak salah branding itu adalah aktivitas untuk melakukan kegiatan yang namanya sales and marketing. Mun brand mah merek. Branding itu aktivitas. Banyak orang yang salah mengartikan branding. Kemana orang yang branding, yang merek, itu mah merek mah brand. Brand itu aktivitas aktif. Kalau buat saya ya, pemahaman saya, itu tuh aktivitas aktif gitu loh. Iya. Buat saya. Nah, maka dari itu, ada Den, saya berpikir gitu, teman-teman MC, bohong kalau nggak saya kedengaran sama saya kok. Si MC pencapaian mah, Roni Urban, si MC pamer lah, si MC sombong lah, si MC tukang pamer jadwal. Maka ketika itu kedengaran sama saya cuma bilang, ya, saya kembali ke kisah Rasulullah ketika ke Taif, menjelaskan apa itu Islam, maka di timbulan keluarga sana teh, mereka berdarah. Itu yang membuat Jibril murka di kisah. Ya Rasulullah, apakah mau saya timpakan itu gunung, plak, biar tuh musnah masyarakat yang ada di situ. Karena lihat Rasulullah pertama kali bocor di situ kepalanya, maka diberi gelar Majnun Nugelo di situ. Jibril tuh murka karena lihat Rasul berdarah ditimpuk batu. Jawaban Rasul cuma satu, lah ya Jibril, jangan. Kenapa? Karena dia belum paham. Kelak ketika mereka makan paham, mereka akan menjadi umatku yang paling taat. Sekarang terjadi. Taif adalah masyarakat yang paling taat. Diberkahi dengan lingkungan yang dingin. Di gurun pasir tapi tiis. Kebayang Taif tah. Sekarang jadi destinasi wisata baru di Arab Saudi. Dulu kan umroh plus Turki. Sekarang ke Taif. Cuma 2 jam, 3 jam dari Mekah.
tuh tempat liburannya orang-orang Arab, raja-raja Arab lah, Lembang na Mekah lah. Gursang tapi tiris. Ku berkah-berkahan atau ucapan Rasulullah. Iya. Ini mah hanya contoh aja deh. Nah, buat saya waktu itu, Roni, Sarah nih, Sar, bilangin sama mereka, nya, karena capek. Once mereka sudah paham, mereka akan melakukan. Karena buat saya, balas dendam terbaik, buat saya, kemenangan peperangan terbaik adalah bukan membuat musuhmu mati, tetapi membuat musuhmu mengikuti langkahmu. Wow. Buat saya, sekarang mana ada MC yang tidak update jadwal, mana ada MC yang tidak update backstage live, mana ada MC yang tidak update apapun itu tentang kegiatan MC. Betul? Iya. Kembali ke personal branding tadi. Dan maka ketika orang tidak paham yang namanya showcase, tidak paham yang namanya showcase, etalase, maka anak-anak zaman sekarang itu lebih mengenal yang namanya flexing. Flexing itu harus ada 3 kuncian utama. Yang pertama, harus orisinil. Kedua, show the process. Ketiga, harus jujur. Saya detail salah satu ya, secara sederhana. Pertama, orisinalitas inilah yang memungkinkan orang untuk berkata, si sombong, si ria. Kenapa? Orang kaget. Why? Karena tidak ada orang yang melakukan itu sebelumnya. Orisinalitas, tidak menduplikasi, but become yourself. Jadi diri sendiri. Dan Aroni teh atuh si MC sombong, atuh si MC pencapaian, atuh semua apapun yang berkaitan dengan MC saya tunjukin. Orang akan beda menghargai MC yang pakai Mercedes Benz dengan yang pakai motor Mio. Orang akan menghargai beda yang pakai LV sama yang pakai sabuk Eiger. Deden pikir saya punya LV berapa biji? Iya nggak hiji-hiji na Deden. Sorry, berarti itu based on pengalaman. Experience satu. Experience yang mana saya punya beda. Beda, Den. Iya kan ini di Sarawak, Den, tuh. Tuh, tinggalin di Sarawak. 10 juta iya hargana, Den. Itu hiji-hijina. Kenapa saya pakai hari ini? Karena ada Om Farhan tadi kan dia dan krunya. Begitu lihat, wah ibu panggayana nih kan bla 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 bla. Orang udah lain menilainya. Gitu loh, Den. Maksud saya, Den, itu personal branding. Put yourself on highest position above all. In appearance gitu ya? Iya. Yes. Dan dalam dunia public speaking itu ada 4. 3 apa saya lupa. Pertama ya, to be seen. Iya, betul bahasa Inggris salah. To be seen, to be heard, to be understood. Dilihat, dimengerti. Didengar dulu, mengerti orang. Maka ketika to be seen, dan look itu bukan yang utama, tapi yang pertama dilihat. Berapa banyak sekarang orang yang wah bagus-bagusin di Instagram, tapi nggak repeat order. Secara look edan mungkin, tapi akhirnya unggul MC. Tapi decision making pertama itu adalah orang yang dilihat pertama. Kenapa sekarang orang ngejar FYP segala macam? Karena mengejar pertama kali dilihat. Kalau dalam dunia marketing itu ada yang namanya AIDA, awareness, interest, desire, and action. Nanti ada yang namanya R, repeat order. Awareness itu yang saya relate dengan yang tadi adalah look dulu, Den. You are what you wear. Appearance, performance nanti berikutnya. Kan performance mencakup segalanya, Den. Penampilan itu secara utuh. Penampilan di atas panggung, body language, segala itu. Tapi appearance, look. Artinya kan you are what you wear, Den. Bener nggak? Visualisasi. Karena komunikasi itu kan ada komunikasi visual. Ya. Ada komunikasi verbal. Ya kan? Verbal itu entah yang diomongin, tulisan itu verbal sebenarnya, Den. Karena dalam bentuk tulisan. Ada komunikasi visual. Ada gestur juga. Gestural, facial expression. Berikutnya ada komunikasi audio. Nah, buat saya, Den, awareness itu penting. Awareness itu penting. Maka bagaimana orang aware terhadap kalian?
Maka ceritakan siapa kalian. Because people, sekali lagi, not buy your things, people buy your story. What the fuck people say gitu ya. Bodoh ting. Karena kembali lagi Dan, ketika kita melihat pameran mobil Toyota, maka si Toyota sedang memamerkan produknya untuk calon konsumen.